Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta yang hadir pada presentasi manajemen proyek hari ini. Perkenalkan saya Nabila Quraisy Fitri sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada kelompok 6 ini. Nah, hari ini kita akan mempresentasikan dengan judul Manajemen Proyek Studi Kasus Platform Peta Wisata AR dengan analisis manajemen sumber daya. Mari kita sambut kehadiran anggota kelompok 6 yaitu ada Tirta Nubayu, Aisyah Suryati, Resti Febrianti, Rizka Azhara, dan Advican. Baiklah, selanjutnya kita masuk pertama pada latar belakang. Di sini ada problem statement informasi, yaitu yang pertama ada informasi wisata sumber masih statis. Yang kedua adalah tidak menariknya bagi wisatawan milenial dan internasional. Nah, yang ketiga yaitu potensi wisata belum tergarap optimal. Nah, solusinya apa pada kali ini? Yaitu yang pertama ada informasi interaktif dan berbasis lokasi. Yang kedua itu tur virtual destinasi wisata, dan yang ketiga yaitu berbagi pengalaman. Nah, lanjut, Project Carter akan dijelaskan oleh Resti. Kepada Resti, kami silakan. Terima kasih moderator. Ya, selanjutnya itu Project Charter. Project Charter itu yaitu dokumen awal yang menjadi dasar resmi pelaksanaan proyek. Project Charter itu berfungsi untuk memberikan gambaran umum proyek, mulai dari identitas proyek, pihak yang terlibat, durasi, anggaran, hingga indikator keberhasilan proyek. Berdasarkan tabel yang ada di PPT, proyek ini bernama Platform Peta Wisata Berbasis ER dengan Explore Nusantara Foundation sebagai project owner. Pihak ini berperan dalam memberikan kebutuhan sistem, arahan proyek, serta persetujuan terhadap hasil akhir proyek. Durasi proyek ditetapkan selama 5 bulan yang mencakup seluruh tahapan proyek mulai dari inisiasi, perancangan, pengembangan sistem, pengujian, hingga implementasi dan penutupan proyek. Dari sisi anggaran proyek ini memiliki total biaya sebesar 250 juta. Anggaran tersebut dialokasikan untuk biaya tenaga kerja, perangkat lunak, dan infrastruktur kegiatan pengujian, serta dana kontingensi untuk mengantisipasi risiko yang tidak terduga. Selain itu ada yaitu kriteria keberhasilan proyek. Proyek dinyatakan berhasil apabila aplikasi stabil dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terjadi peningkatan kunjungan wisata di atas 30%. Selanjutnya itu tingkat kepuasan pengguna mencapai lebih dari 90%, serta proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini digunakan sebagai acuan evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan proyek secara terukur. Next, selanjutnya. Selanjutnya, scope manajemen. Scope manajemen ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerja proyek tetap berada dalam batas ruang lingkup yang telah ditentukan. Pada bagian in-scope dijelaskan bahwa ruang lingkup proyek mencakup pengembangan aplikasi berbasis ER, penyediaan database destinasi wisata, pengembangan fitur to virtual, fitur ulas, dan berbagai pengalaman pengguna, serta kegiatan pengujian dan deployment aplikasi. Artinya, seluruh aktivitas yang secara langsung mendukung pengembangan dan peluncuran aplikasi IR wisata termasuk ke dalam ruang lingkup proyek. Sementara itu, pada bagian out of scope ditetapkan beberapa batasan agar proyek tetap terkontrol. Aktivitas yang tidak termasuk dalam proyek ini adalah pengembangan aplikasi berbasis web dan desktop, pengelolaan operasional jangka panjang setelah proyek selesai, serta integrasi dengan pihak ketiga di luar kebutuhan utama proyek. Pembatasan ruang lingkup ini dilakukan untuk mencegah terjadinya scope creep, yaitu penambahan pekerjaan di luar perencanaan yang dapat berdampak pada keterlambatan jadwal dan pembengkakan biaya. Dengan adanya manajemen cakupan yang jelas, proyek dapat berjalan lebih terarah, efisiensi, dan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan poin 4 tentang manajemen jadwal atau schedule management. Pada poin ini jelaskan bagaimana jadwal proyek
diatur supaya semua aktivitas bisa selesai tepat waktu dalam durasi yang sudah disepakati dalam jangka waktu 5 bulan. Tujuan utamanya untuk manajemen jadwal, memastikan alur kerja proyek berjalan terstruktur, mencegah keterlambatan pekerjaan, dan memudahkan pemantauan progres proyek. Nah, ada hal penting nih dalam manajemen jadwal. Yang pertama, penyusunan jadwal proyek. Jadwal disusun berdasarkan aktivitas di WBS seperti yang sudah dilampirkan di PPT. Jadwal kemudian ditentukan durasi dan urutan pekerjaan mana yang harus dikerjakan duluan. Ini bertujuan supaya pekerjaan berjalan teratur dari tahap awal hingga akhir selesai. Nah, yang kedua yaitu pembuatan gancar proyek. Jadwal divisualisasikan dalam bentuk gancar menggunakan Microsoft Project. Fungsinya untuk melihat waktu mulai dan selesai tiap aktivitas, hubungan antar aktivitas, seperti kita bisa melihat predesesornya, aktivitas B bisa dilakukan setelah aktivitas A selesai. Selanjutnya siapa yang mengerjakan dan apa yang dikerjakannya, kita bisa melihat risk, kita bisa melihat risk manajemen yang ada, kita bisa melihat resource name pada aktivitas. Kapan target penyelesaian? Gancar ini membantu tim untuk memahami timeline secara jelas. Yang ketiga, milestone proyek. Milestone ini digunakan sebagai tanda bahwa tahap penting sudah tercapai, seperti desain selesai, pengembangan selesai, atau pengujian dan UAT selesai. Ini berguna untuk mengukur keberhasilan progres. Keempat, jalur kritis atau bisa dibilang critical path, yaitu rangkaian tugas yang tidak boleh terlambat. Jika salah satu aktivitas mundur, maka proyek kita akan mundur juga dalam penyelesaiannya. Yang kelima, pengendalian jadwal. Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi apakah timeline sesuai dengan rencana. Jika ada risiko keterlambatan, jadwal akan diperbaiki atau disesuaikan kembali. Lanjut ke poin 5, manajemen biaya. Manajemen biaya ini menjelaskan bagaimana biaya proyek dihitung, dialokasikan, dan dikontrol supaya tidak melebihi anggaran. Tujuan utama manajemen biaya, yang pertama, memastikan biaya proyek sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati di awal sebesar 250 juta, mencegah pemborosan, mengatur biaya tiap aktivitas dengan jelas. Ada hal penting juga dalam manajemen biaya. Yang pertama, estimasi biaya proyek. Biaya dihitung berdasarkan kebutuhan sumber daya manusia. Ada 5. Yang pertama, manajer proyek, AR developer, ada 2 orang. Back end, front end, ada 6, salah. Dan QA. Yang kedua, rincian biaya proyek. Biaya dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, tenaga kerja sebesar 190 juta, perangkat lunak dan infrastruktur sebesar 3, pengujian dan implementasi 15 juta, dan kontingensi sebesar 15 juta juga. Pembagian ini membantu memahami pengguna dana proyek. Rekapitulasi. Lanjut yang ketiga, rekapitulasi anggaran. Semua biaya disatukan menjadi total anggaran 250 juta sesuai batas yang diterapkan. 4. Pengendalian biaya. Biaya dikendalikan melalui yang pertama, monitoring pengeluaran, persetujuan setiap pengeluaran besar, membandingkan biaya rencana dengan biaya aktual, pemakaian cadangan darurat. Kesimpulannya, poin 5 itu manajemen biaya, memastikan proyek bisa berjalan efisien dan tidak melebihi anggaran yang sudah disiapkan. Baik,
Saya kembalikan kepada moderator. Kita masuk ke manajemen kualitas atau quality management. Nah, ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil proyek ini memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang pertama ada standar kualitas proyek yang digunakan yaitu untuk mengacu pada praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak dan karakteristik kualitas sistem informasi. Nah, standar kualitas ini terdiri dari fungsionalitas, keandalan, kegunaan, kinerja, dan keamanan. Nah, selanjutnya ada quality assurance atau QA. Nah, ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengembangan proyek telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, aktivitas quality assurance ini terdiri dari yang pertama review kebutuhan sistem, yang kedua review desain UI UX, yang ketiga penerapan standar, yang keempat evaluasi berkala. Selanjutnya quality control ini berfokus pada pengujian hasil kerja untuk memastikan kualitas produk yang telah dihasilkan. Aktivitas quality control ini terdiri dari yang pertama functional testing, yang kedua usability testing, yang ketiga performance testing, dan yang terakhir UAT. Nah, selanjutnya peranan tanggung jawab kualitasnya. Project Manager bertanggung jawab atas penerapan kebijakan dan pengendalian kualitas. QA Tester melaksanakan aktivitas pengujian dan memastikan kualitas. Tim pengembangan melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian. Project Owner memberikan persetujuan akhir terhadap kualitas hasil proyek. Nah, selanjutnya ada pengendalian dan peningkatan kualitas. Nah, ini dilakukan secara berkelanjutan selama siklus hidup proyek. Selanjutnya ada manajemen sumber daya atau resource management. Slide selanjutnya, Bill. Nah, ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengalokasi, dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan agar proyek dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, yang pertama ada sumber daya manusia. Ini terdiri dari 6 tim proyek. Yang pertama ada project manager, yang kedua ada 2 UR developer, yang ketiga ada 1 backend developer, yang keempat ada 1 UI UX designer, yang kelima ada 1 QA tester. Nah, selanjutnya ada peranan tanggung jawabnya. Yang pertama, project manager mengelola perencanaan, pengendalian, dan koordinasi seluruh aktivitas proyek. Yang kedua, IR developer itu mengembangkan dan mengintegrasikan fitur augmented reality. Yang ketiga, ada backend developer mengembangkan backend database dan integrasi sistem. Yang keempat, UI UX designer itu merancang antarmuka dan pengalaman pengguna. Dan yang kelima ada QA tester, ini melakukan pengujian sistem. Nah, selanjutnya ada matrik tanggung jawab atau RAC. Selanjutnya, Bill. Baik, selanjutnya ada metrik tanggung jawab atau RAC. Nah, ini digunakan untuk memperjelas peran setiap anggota tim terhadap aktivitas utama proyek. Nah, aktivitas yang pertama ada analisis kebutuhan, project manajernya R, IR developernya C, backend developernya C, UI UX designernya C, QA testernya I. Nah, yang kedua ada desain sistem dan UI UX, project manajernya C, IR developernya I, backend developernya I, UI UX desainernya R, QA testernya I. Nah, selanjutnya ada pengembangan aplikasi IR, project manajernya I, IR developernya R, backend developernya C, UI UX desainernya I, QA testernya I. Nah, selanjutnya ada pengembangan backend, project manajernya I, IR developernya C, backend developernya R, UI UX desainernya I, QA testernya I. Nah, selanjutnya ada integrasi sistem. Project manajernya C, IR developernya R, backend developernya R, UI UX desainernya I, QA testernya I. Nah, selanjutnya ada pengujian sistem. Project manajernya C, IR developernya I, backend developernya I, UI UX desainernya I, QA testernya R. Nah, yang terakhir implementasi dan development. Project manajernya R, IR developernya C, backend developernya C, UI UX desainernya I, QA testernya C. Nah,
R ini responsible atau pelaksanakan utama, sedangkan A accountable, penanggung jawab akhir, C ini consulted, yaitu pihak yang dikonsultasikan, dan ini informed, yaitu pihak yang diberi informasi. Sekian penyampaian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah Suryati. Selanjutnya, materi communication plan akan dibahas oleh Rizka Azara. Kepada Rizka, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada. Selanjutnya kita masuk ke komunikasi manajemen atau manajemen komunikasi, yaitu dalam proyek platform peta wisata augmented reality bertujuan agar semua pihak yang terlibat bisa saling berkoordinasi dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, di dalam komunikasi ini dilakukan secara terencana dan rutin. Dan itu ada 4. Yang pertama, weekly meeting setiap hari Senin yang digunakan untuk membahas perkembangan proyek, kendala yang dihadapi serta rencana pekerjaan selanjutnya. Yang kedua itu daily stand up yang berkomunikasi singkat antar tim developer untuk memastikan pekerjaan harian berjalan sesuai rencana. Yang ketiga itu laporan bulanan yang disampaikan kepada project owner untuk memberikan informasi tentang progres proyek secara keseluruhan. Yang keempat, meeting UAT dilakukan bersama pengguna akhir untuk memastikan aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan user. Selanjutnya, risk management ini atau manajemen risiko dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama proyek berlangsung serta menyiapkan solusi agar dampaknya bisa dikurangi. Risiko yang dihadapi dalam proyek ini ada 5 juga. Yang pertama itu aplikasi R tidak stabil, yang dilakukan pengujian di berbagai jenis perangkat untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Yang kedua itu keterlambatan pengerjaan. Maka dilakukan monitoring dan evaluasi progres setiap minggu. Yang ketiga itu data wisata tidak akurat, sehingga sumber daya harus dicek dan divalidasi terlebih dahulu. Yang keempat yaitu biaya proyek membengkak. Maka anggaran dikontrol secara ketat sesuai rencana biaya. Yang kelima, rendahnya minat pengguna, sehingga aplikasi dirancang dengan tampilan yang sederhana, menarik, dan mudah digunakan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizka Azara. Materi selanjutnya yaitu prosmen dibacakan oleh Tirta. Kepada Tirta, kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian terakhir yaitu manajemen pengadaan atau proses manajemen. Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan itu ada lisensi software IR sekitar 15 juta, call server dan database hosting sekitar 10 juta rupiah, API Peta 5 juta, jet testing dan perbaikan 10 juta. Jadi total keseluruhan dalam pengadaan ini sekitar 40 juta. Kita juga harus mencari vendor atau penyediaan barang dan jasa yang mempertimbangkan dan memiliki reputasi yang baik dan pengalaman di bidang teknologi informasi. Pengendalian pengadaan dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan anggaran. Project Manager bertanggung jawab dalam monitor proses pengadaan, memastikan kesesuaian barang dan jasa yang diterima, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja vendor. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tirta. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Dari kesimpulan proyek ini dapat kita simpulkan bahwa proyek ini adalah terciptanya aplikasi AR yang fungsional untuk meningkatkan wisata sumber serta pelajaran penting dalam perencanaan, alokasi sumber daya, dan pengendalian risiko. Terima kasih telah menyimak presentasi kami.